Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saul Azhara dengan NPM 105001937, mahasiswa Fakultas Psikologi Program Studi Sarjana dengan judul penelitian pengukuran implicit association terhadap istilah yang berkaitan dengan narkoba pada remaja SMA. Yaitu latar belakangnya di Indonesia, angka prevalensi cenderung meningkat dari 1,80% dan menjadi 1,90%, di mana didominasi oleh remaja ataupun pelajar. Sebanyak 2,2 juta remaja di 13 provinsi Indonesia merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba dan terus meningkat setiap tahunnya. Lalu BNN melakukan upaya untuk mencegah penggunaan narkoba dengan kampanye anti narkoba War on Drugs, di mana bahasa dan istilah menjadi fundamental ketika digunakan pada situasi yang terstigmatisasi seperti kasus narkoba ini, yaitu istilah tertentu dapat mempengaruhi stigma dan berdampak pada hambatan untuk melakukan perawatan klinis. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ashford melaporkan bahwa istilah yang biasa digunakan pada bidang adiksi seperti substance abuser, alkoholik, edik, dan lainnya dapat menyebabkan bias yang implisit maupun eksplisit. Lalu beberapa istilah tersebut akan mengaktifkan implicit association, di mana akan teraktivasi secara otomatis yang mengaktifkan subset yang mewakili valensi positif ataupun negatif. Di Indonesia tersendiri terdapat inkonsistensi penggunaan istilah yang digunakan seperti narkoba, nafza, narkotika, dan pecandu, dan sebagainya. Lalu selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan level implicit association pada istilah narkoba dan nafza? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan level implicit association pada istilah pecandu dan penyalahguna? Tujuannya yaitu untuk melihat gambaran level implicit association pada istilah narkoba, nafza, pecandu, dan penyalahguna yang dipasangkan dengan atribut kata yang bermakna positif ataupun yang bermakna negatif. Kegunaan penelitian tersendiri yaitu sebagai gambaran dan dasar pengembangan studi lanjutan mengenai pengukuran implicit association pada istilah yang terkait narkoba. Kegunaan praktisnya yaitu dengan mengukur implicit association tersebut, maka dapat berguna untuk referensi istilah-istilah yang dapat digunakan pada kampanye program pencegahan dan sehingga dapat mereduksi implisit yang terjadi. Definisinya, implicit association yaitu merupakan pemrosesan kognitif yang terjadi otomatis yang biasanya di luar kesadaran, di mana asosiasi ini akan teraktivasi sebagai respons tergantung dari kognitif scripts yang sudah ada sebelumnya. Masa remaja merupakan masa rentang usia 10 hingga 19 tahun, di mana masa transisi yang terjadi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan semua aspek yaitu biologis, kognitif, maupun sosio-emosional. Definisi selanjutnya, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Untuk nafza sendiri yaitu akronim badan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lain yang sering disebut sebagai zat psikoaktif. Untuk pecandu menurut Undang-Undang Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis, dan penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lalu dua proses teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki dua sistem pemrosesan yang berbeda pada kognitif yang dapat mendasari penalaran, penilaian, dan pengambilan keputusan, di mana sistem satu yang disebut implisit ini merupakan sistem yang beroperasi secara otomatis, cepat, effortless, dan tanpa kontrol. Sistem dua yang disebut eksplisit yaitu merupakan sistem yang beroperasi secara lambat, deliberatif, membutuhkan effort, dan dapat dikontrol. Lalu kerangka pikir saya dan hipotesis penelitian saya yaitu ingin melihat perbedaan level implisit. Terdapat perbedaan level implicit association pada istilah narkoba dan nafza, dan juga terdapat perbedaan level implicit association pada istilah pecandu dan penyalahguna. Metode penelitiannya dengan desain penelitian pendekatan kuantitatif yaitu studi cross-seksional, alat ukurnya itu Go-No-Go Association Test, dan variabel penelitian ini adalah implicit association, di mana populasinya itu remaja SMA Telkom di Bandung dan juga sampelnya itu 11 remaja SMA Telkom Bandung. Yaitu teknik sampling yang digunakan, convenience sampling, dan analisis datanya menggunakan analisis D-prime untuk mengukur sensitivitas. Hasil yang diperoleh yaitu pada istilah narkoba dan nafza diperoleh asosiasi yang terkuat pada narkoba plus positif, dan pada istilah pecandu dan penyalahguna diperoleh asosiasi yang terkuat pada penyalahguna plus negatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat asosiasi yang lebih kuat pada istilah narkoba plus positif dan asosiasi terendah pada nafza plus positif, di mana dapat disimpulkan berdasarkan skor D-prime terdapat perbedaan level implicit association pada istilah narkoba dan nafza. Lalu yang kedua, terdapat asosiasi yang lebih kuat pada istilah penyalahguna dan plus positif dan asosiasi terendah pada pecandu plus negatif, di mana berdasarkan skor D-prime dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan level implicit association pada istilah pecandu dan penyalahguna.
di mana kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan level implicit association pada istilah narkoba dan nafza, dan juga terdapat perbedaan level implicit association pada istilah pecandu dan penyalahguna. Saran teoritisnya yaitu sebagai pengembangan penelitian dengan metode berbasis web dengan desain eksperimen secara online sehingga dapat menjaring sampel yang lebih besar, dan juga dapat menggunakan vignette dengan pemilihan atribut atau adaptasi atribut kata yang sesuai di Indonesia. Lalu untuk saran praktisnya yaitu mempertimbangkan referensi istilah yang digunakan pada kampanye program yang dilakukan oleh BNN, dan juga untuk kelompok remaja normal yang saya teliti itu disarankan untuk tidak menggunakan istilah pecandu dan penyalahguna, maka disarankan untuk menggunakan istilah narkoba pada kampanye program pencegahan sehingga dapat meminimalisir bias yang muncul. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.